Indonesia merupakan negara yang berada di peringkat 4 dengan memiliki 3,51% dari jumlah populasi penduduk di dunia. Sebagai negara yang memiliki penduduk melimpah, Indonesia memerlukan adanya pengembangan sumber daya manusia. Sebagai contoh, yang pertama yaitu meningkatnya angka putus sekolah. Hal tersebut membuat pendidikan Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Selain putus sekolah, juga berdampak pada peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa SDM Indonesia perlu adanya peningkatan skill agar menjadi SDM yang berkualitas. Dari pemaparan latar belakang tersebut, kami mengambil beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Apa pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa Indonesia? 2. Bagaimana cara meningkatkan pendidikan di Indonesia? 3. Apa pentingnya skill dan pedoman untuk masyarakat di dunia kerja? 4. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendidikan dan skill bagi anak putus sekolah dan pengangguran. Pada tahun ajaran 2017-2018, terdapat 117.140 siswa putus sekolah dan 70.684 murid perempuan putus sekolah. Kemudian, tahun ajaran 2019-2020 terdapat 93.481 siswa dan 63.685 siswi putus sekolah. Angka putus sekolah pada tahun ajaran 2019-2020 menurun sebesar 16,2% jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2017-2018. Sejalan dengan hal ini, angka putus sekolah juga berimbas pada peningkatan pengangguran di Indonesia. BPS mencatat TPT dan jumlah pengangguran setiap bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Februari 2010, TPT mencatat sebesar 7,41%. Angka tersebut memperlihatkan kecenderungan menurun hingga mencapai 4,99 pada Februari 2020 lalu. Hingga saat ini, usaha pemerintah yang telah dilakukan dalam mengatasi pengangguran adalah 1. Mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar dolar. Dari 46,6 miliar tersebut, terdapat stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sebesar 17,2 miliar dolar. Kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan. Selain itu, juga terdapat program relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit dan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Yang ketiga, menghadirkan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang berkualitas. Kesulitan ekonomi keluarga membuat sejumlah anak meninggalkan sekolah dan memilih untuk bekerja. Sekolah gratis dan bantuan pulsa pun belum sepenuhnya membuat anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap bertahan di sekolah. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi data penduduk usia sekolah. Melalui pangkalan data diharapkan muncul program yang terukur, seperti program beasiswa sampai program pendampingan dalam upaya menjamin anak menyelesaikan pendidikan. Dengan melihat kondisi tersebut, gagasan yang kami ajukan adalah dengan melalui pembangunan rumah singgah atau shelter house construction sebagai upaya peningkatan skill dan pendidikan layak masyarakat Indonesia. Dalam rumah singgah ini, masyarakat yang terkena dampak PHK maupun mereka yang memang tidak memiliki pekerjaan yang layak dapat meningkatkan skill mereka. Tidak hanya itu, anak-anak putus sekolah karena terkendala biaya bisa kembali berjuang demi pendidikan mereka. Dalam rumah singgah ini, terdapat beberapa ruangan yang ditujukan untuk meningkatkan skill masyarakat. Gagasan ini perlu direalisasikan karena gagasan ini memiliki peluang yang sangat besar dalam penurunan angka pengangguran dan putus sekolah di Indonesia. Berikut ini merupakan desain pembangunan rumah singgah, mulai dari rumah singgah tampak depan, rumah singgah tampak belakang, rumah singgah
tampak kiri, dan rumah singgah tampak kanan. Berdasarkan rumah singgah tampak depan ini, ketika kita masuk, kita akan langsung disambut oleh ruangan karya tepat di sebelah kiri setelah gerbang, di mana di tempat ini akan terdapat pameran karya yang terdiri dari baju, lukisan, dan lainnya. Kemudian di sebelah kanan terdapat ruangan sekolah. Apabila kita masuk lebih dalam, akan terdapat ruangan setiap bidang untuk meningkatkan skill. Dan juga di sebelah ruangan tersebut terdapat taman untuk beristirahat. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat membantu dalam pengimplementasian gagasan. Yang pertama, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, Kementerian Keuangan menganggarkan dana yang dibutuhkan dalam proyek realisasian gagasan. Yang keempat, arsitek berperan dalam pengerjaan desain gagasan. Yang kelima, teknik sipil merancang apa yang telah didesain oleh arsitek. Yang keenam, pemerintah daerah sebagai pemberi data proposal terhadap realisasian gagasan. Yang ketujuh, investor berperan sebagai pembantu dana pemerintah dalam realisasian gagasan. Yang kedelapan adalah masyarakat berperan dalam peningkatan daya minat masyarakat. Dari gagasan yang kami ambil, berikut ini adalah langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan. Pada tahun 2025 hingga 2026, menganalisis dan melakukan riset tentang jumlah anak-anak putus sekolah dan tingkat pengangguran di Indonesia dengan terjun langsung menemui mereka. Pada tahun 2026 hingga 2027, mengajukan hasil analisis dan riset kepada pemerintah dan kementerian terkait untuk persetujuan dan perealisasian gagasan. Pada tahun 2027 hingga 2028 memberikan hasil persetujuan dari pemerintah kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan pendanaan. Pada tahun 2028 hingga 2029 mengadakan kerjasama dengan arsitek dan teknik sipil mengenai rancangan serta pengawasan jalannya pembangunan. Pada tahun 2029 hingga 2034, pembangunan rumah singgah yang dibantu dengan semua pihak yang terlibat. Pada tahun 2034 hingga 2036 melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh rumah singgah. Pada tahun 2036 hingga 2038 menguji kelayakan terhadap rumah singgah untuk memastikan bahwa rumah singgah ini layak dalam upaya peningkatan skill dan pendidikan layak masyarakat. Pada tahun 2038 hingga seterusnya, pelaksanaan kegiatan di rumah singgah untuk peningkatan skill dan pendidikan layak masyarakat Indonesia. Selanjutnya, terdapat prediksi hasil yang akan diperoleh dari gagasan yang kami ajukan, yaitu gagasan yang kami ajukan dapat membantu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan di Indonesia, yaitu permasalahan tingginya angka pengangguran dan putus sekolah. Dengan adanya SHC atau Shelter House Construction, kami berharap masyarakat dapat meningkatkan skill mereka secara maksimal sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dapat kita ambil kesimpulan dari gagasan yang kami ajukan. Melalui SHC atau Shelter House Construction, yaitu rumah singgah yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan skill dan pendidikan layak masyarakat di Indonesia. Gagasan ini perlu direalisasikan karena gagasan ini memiliki peluang yang besar dalam penurunan angka pengangguran dan putus sekolah. Berikut ini adalah nama-nama dari anggota kelompok PKTI 21028. Yang pertama adalah Enda Triningsi sebagai ketua kelompok. Kemudian yang kedua adalah Selvi Regita Cahyani sebagai anggota ke-1. Dan yang terakhir adalah Amelia Syafrezani Izam sebagai anggota kedua.
Sekian video presentasi dari kelompok PKTI 21028. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.